Kemarin ini gue sempat nonton drakor judulnya Record of Youth. Di situ tuh diceritain perjuangan artis namanya Seo Hae-jun yang dari nol nggak punya apa-apa, kerja part-time sambil ngumpulin duit, ikut casting, itu pun masih berkali-kali ditolak gitu ya. Dijatohin mentalnya berkali-kali, dibilang nggak mungkin bisa. Tapi dia punya strong belief buat terus jalanin karirnya. Sampai akhirnya dia berhasil tampil di TV. Tapi itu pun belum kelar juga perjuangannya. Masih sering banyak ngadepin kayak hanteman kiri kanan, gosip ini, gosip itu. But at the end of the day, dia berhasil buat ngejalanin semuanya sampai akhirnya sukses. Yes, ini drakor. Dan yes juga, ini cerita fiktif. Tapi yang mau gue angkat di sini itu gimana sih perjuangan dia dari nol sampai dengan artis yang sukses itu sebenarnya mirip sama perjuangan kita para founders waktu mau ngerintis startup. So, di video ini kita akan bahas poin-poin penting banget yang bisa kita ambil dari film tadi yang merupakan cerminan dari perjalanan ngerintis startup. Ini kita akan bahas semuanya setelah bumper yang satu ini. Oke, stay tune ya. Alright, so at least ada 4 hal menarik yang perlu kalian tahu sebagai founders atau calon founders dari startup yang sukses yang kita ambil dari film tadi. Yang pertama, kalian perlu menyinergikan atau sinergikan banyak faktor. Kalau kalian mau jadi artis, pastinya nggak bisa cukup cuma satu hal doang. Misalnya muka ganteng doang gitu ya, kayak gue gitu. Nggak bercanda. Tapi intinya gini, sekarang tuh kalian nggak bisa cuma modal satu hal doang yang bisa kalian tonjolin. Tapi pastinya kalian mesti punya banyak faktor, nggak cuma satu again, yang bisa ngasih nilai tambah di mata penonton kalian. Misalnya, kalian mesti jago acting, jago gaya di depan kamera, tapi kalian juga mesti bisa lagi nih yang lain. Misalnya taekwondo, atau bahasa lain gitu ya, bahasa asing gitu ya. Atau misalnya kalian gampang belajar hal baru kayak alat musik, buat jalan karakter yang kalian mau peranin gitu misalnya. Jadi nggak cuma satu aja gitu. Dan semua skill-skill ini jadi faktor penentu kalian bisa survive di dunia perartisan atau enggak. Jadi kalian mesti punya skill lain. Skill lain ini jadi nilai tambah yang luar biasa besar buat kalian. Ini juga sama kayak kalian pas lagi mau buka startup. Kalian mesti punya kemampuan buat sinergiin banyak faktor. Bedanya, di dunia startup, kalian mungkin nggak perlu punya skill itu sendiri. Tapi kalian bisa cari tim yang bisa ngelengkapin kekurangan kalian. Dan kalian sebagai CEO mesti bisa combine dan sinergiin seluruh tim kalian. Jadi tim kalian itu bisa oke dan makin perfect. Right, nomor 2. Differentiate or die. Artis yang nggak punya karakter khusus yang ngebedain dia sama yang lain bakal stuck di level tertentu. Malah bakal gampang digantiin sama yang lainnya. Ini sama kayak di startup. Kalian mesti punya karakter atau pembeda yang membuat kalian tuh kelihatan jelas di antara pesaing-pesaing kalian. At least kalian bisa mikirin diferensiasi dari beberapa titik. Misalnya, speed lebih cepat, produk atau jasa yang ditawarin lebih baik, atau kalian bisa lebih murah dari pesaing kalian, atau malahan kalian bisa semuanya. Dari 3 tadi ya gitu ya. Ini bisa jadi pembeda atau diferensiator yang bagus buat kalian. Malah kalau bisa jangan cuma diferensiator, carilah discriminator yang bikin kalian itu nggak cuma beda, tapi kalian punya fans fanatik as startup gara-gara faktor pembeda itu bener-bener nyentuh hati mereka. Jadi ini solusi banget buat para customer kalian. Nextnya, nomor 3, yaitu kemungkinan sukses yang nggak pasti. Ini sebenarnya bahasa halusnya dari banyak yang gagal gitu ya. But no worries, ini pilihan buat kalian. Kalian mau stop atau kalian mau lanjutin usaha keras dan masuk dalam list pendek startup yang berhasil sukses. Semua pilihan ada di tangan kalian. Yes, kalian nggak harus milih buat jadi entrepreneur dan bikin startup di hidup ini. Banyak yang emang suksesnya dari jalan lain. Tapi kalau kalian milih untuk tetap bangun startup, artinya harus siap dengan segala tantangan. Siap dengan kerja keras. Dan siap juga kalau kalian belum berhasil. Supaya bisa ambil pembelajaran dan lompat lebih tinggi lagi. Nextnya, nggak punya modal uang yang banyak di awal. Almost semua artis mulainya dari nol. Yes, emang ada beberapa yang punya privilege ya, dia punya link atau koneksi, tapi most of them mulainya dari nothing. Ini persis banget sama para founder startup. Most of the startup founders, termasuk gue, bener-bener ngerintis dari nol. Pakai tabungan seadanya. Malah ada bener-bener yang nggak punya modal sama sekali gitu ya. Terus, pertanyaannya gimana biar kalian survive? Well, kuncinya adalah cari tim yang bener-bener mau berjuang, berdarah-darah bareng, nggak digaji di awal, malah nombok uang transport buat kesana kesini. Sebenarnya ada quote menarik banget, tapi gue lupa sebenarnya dari siapa ya. Jadi waktu itu orang ini tanya, gimana kalau founders bener-bener nggak ada duit? Jawabannya adalah, get a job in McDonald's. Ya, dia nggak maksud bener-bener McDonald's doang gitu ya, bener-bener cari kerja cuma di McDonald's gitu, nggak gitu. Tapi ini maksudnya kalian tuh perlu cari income buat nutupin daily expense kalian pas lagi bangun startup.
Kalian juga bisa cari paid job lain di luar startup kalian. Kalian bisa part-time atau full-time dari pagi sampai sore, malamnya urusin startup. Yang penting, jangan sampai ngubur mimpi buat startup kalian, tapi tetap punya income buat tutupin daily expense kalian. Well, kalau gitu, sebenarnya apa sih poinnya dari 4 tadi gitu, kita udah bahas panjang lebar gitu ya. Intinya gini, kalian sebagai founders kemungkinan besar bakal ngalamin banyak asam garam. Yang gue tadi share di atas, itu baru beberapa yang pernah kita alamin. But believe me, kalau kalian punya tim yang hebat, yang mau berjuang bareng dengan skill yang saling ngelengkapin, kemampuan buat ngebaca dan ngerespons dengan solusi dari setiap opportunity yang ada, berani buat mulai dan belajar dari setiap kegagalan, dan believe buat wujudin visi kalian yang gede, kalian pasti bisa bangun startup yang sukses. Yes, banyak startup yang tutup. Tapi yes juga, banyak yang berhasil. Malah jadi unicorn. So guys, the choice is yours. Tapi ingat, buat selalu pantengin channel ini, biar dapat banyak banget ilmu-ilmu tentang manajemen dan startup. Biar najemin skill kalian as founders. Alright? Kalau gitu, itu dulu buat video kali ini. Thank you for watching, and I'll see you on the next video. Bye-bye!